Shalom. Mejuah-juah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita memasuki tema Perpulungan Singgit Nampati dalam rangka kita memasuki 83 tahun GBKP Njayo. Senang rasanya mendengar kata Njayo. Biasanya kalau sepasang suami istri setelah menikah, setelah berumah tangga, dung pasu-pasu, dung pesta adatna, mereka akan senang jika tinggal di rumah sendiri. Apakah itu ngontrak, apakah itu di rumah, apa di apartemen, tidak jadi persoalan. Yang penting njayo. Dan dalam konteks orang Karo, njayo itu berarti dia tinggal sendiri, mengelola sendiri apa yang ada padanya. Tinggal di rumahnya, mengatur rumahnya bagaimana, silahkan tata sendiri. Biasanya pengantin baru senang seperti itu, jauh dari orang tua, mau mandiri. Nah, kemandirian itu diharapkan oleh semua orang. Kemandirian itu merupakan gambaran dari sebuah kematangan dan kedewasaan. Nah, itu menjadi gambaran kehidupan beriman kita. Demikian juga tatkala GBKP mandiri Bapak Ibu, maka GBKP waktu itu mandiri dalam kondisi keterpaksaan. Ya, mandiri dalam keterpaksaan karena tiba-tiba Jepang datang, kira-kira begitu ya. Tahun 41 itu GBKP disebut mandiri pada tanggal 23 Juli 1941 tatkala dilaksanakan sidang sinode pertama di Sibolangit. Nah, pada saat sidang sinode pertama itu disitulah ditetapkan nama GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Ditetapkan juga tata gereja yang baru, tata gereja pertama sekalipun masih dalam bahasa Belanda. Ditahbiskan 2 orang pendeta, yaitu pendeta Sibero tua dan juga pendeta Pes Tepu. Nah, itulah bentuk dari gereja yang pertama, mandiri GBKP yang pertama dalam kondisi 2 pendeta. Ketua sinodenya masih orang Belanda. Ya. Yang pasti bukan orang pribumi pada waktu itu. Sebentar, saya lihat catatannya siapa namanya, salah orang pula. Kok jadi hilang, di mana kemarin? Ah, ini dia, pendeta J. Van Mulwyk. Pendeta Van Mulwyk. Nah, itu kondisi pertama. Hingga pada tanggal 23 Juli 1941 di sidang sinode pertama itulah disebut sebagai Hari Kemandirian GBKP. Jadi hari ini 83 tahun GBKP Njayo, 83 tahun GBKP mandiri. Itu yang dalam catatan kita, dalam kalender gerejawi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi itu tahun 42 Jepang masuk ke Indonesia dan pada akhirnya mau tidak mau para misionaris ada yang ditangkap, ada yang kembali ke negaranya. Disitulah diserahkan GBKP kepada 2 orang pendeta. Dalam kondisi pertua diaken belum ada. Tadi kan ada kursus pertua diaken, pengurus PJJ belum ada. Jemaat juga memang masih terbatas waktu itu. Tetapi aset-aset begitu banyak. Sehingga jangan heran tatkala GBKP banyak kehilangan rumah sakit umum. Gak bisa dikelola, siapa yang ngelola gitu. Sementara waktu itu para misionaris sangat-sangat luar biasa membawa kabar baik ke Indonesia ini, khususnya ke Tanah Karo. Coba kamu cek, begitu kamu masuk ke Brastagi atau Sibolangit dulu lah. Begitu kamu masuk Sibolangit, sebelah kiri kamu temu gereja. Sebelah kanan kamu ketemu rumah sekolah Masehi. Naik ke atas kamu ketemu rumah sakit umum. Naik lagi sedikit lagi pajak Sibolangit. 3 Sibolangit. Sampai kita di Brastagi, coba kamu lihat.
Sampai di Brastagi paling atas itu, di atas SPBU itu ada GBKP Brastagi. Sebelah kanannya itu pajak. Ke bawah sedikit arah ke Kabanjahe, di situ ada rumah sakit, puskesmas. Ya kan? Di atas gereja GBKP itu ada lagi sekolah Masehi. Masuk kamu ke Kabanjahe, sama juga begitu. Ya, ketemu kamu GBKP Simpang 6. Ya, lalu lewat ke sana rumah sakit umum. Ya kan? Kemudian belok kanan jumpa kamu pajak. Apa artinya? Dulu para misionaris kita menginjili itu bukan hanya dari aspek mimbar, tidak hanya di gereja, tapi kerohaniannya dibangun lewat adanya gereja. Kalau sudah rohaninya bangun, sehat, jasmaninya pun harus sehat. Oleh karena itu dibuat rumah sakit. Tidak hanya tubuhnya yang sehat, otaknya juga harus sehat, punya ilmu, dibangunlah rumah sekolah. Oke, rohaninya sudah mantap. Kesehatannya oke. Lanai asam uraten pemana gitu ya. Kolesterol pengen stabil pemana gitu ya. Tensinya pengen stabil gitu kan. Pendidikannya, IQ-nya oke. Kan harus didukung dari segi ekonomi. Itu maka ada pajak, ada 3. Itulah konsep para misionaris dulu, sehingga diharapkan kita pada saat ini menyongsong 83 tahun GBKP Jayo ini menjadi PR kita bersama. Apakah kita sudah sehat dari segi teologi, dari segi pengajaran? Apakah kita sudah sehat dari segi daya? Apakah kita sudah sehat dari segi dana? Jadi kalau kita bicara soal kemandirian gereja, itu kita bicara soal 3 hal. Ya, mandiri dari teologi, daya, dan dana. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita dulu berefleksi dari bahan invokasio kita. Kira-kira teks kita ini berlatar belakang tentang kehidupan Paulus yang telah tinggal di Roma bukan dalam rangka wisata rohani. Labo dalam rangka gawah-gawah Paulus ke Roma. Tapi karena ada urusannya ke situ, ada perkaranya di situ. Karena dia diadukan oleh sebangsanya sendiri karena terganggu ekonomi mereka, lah akhirnya diadukanlah dia. Lalu Paulus naik bandinglah ke Roma. Jadi Paulus berangkat ke Roma sekali lagi tidak dalam rangka studi banding, tidak dalam rangka wisata rohani, tapi naik banding karena perkara hukum yang dia sendiri tidak lakukan. Tapi dituduhkan kepadanya. Karena dia mengaku sebagai warga negara Roma, akhirnya mereka mengizinkan dia diri di sana. Nah, yang menarik justru ketika dia tinggal di sana disebutkan tadi dalam ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu? Tatkala perkara Paulus belum selesai, tapi dia memanfaatkan waktu yang ada untuk menyambut orang datang ke rumahnya, berbicara tentang firman Tuhan, berita keselamatan. Rumah yang disewanya sendiri, Lalit Jekas Runggun waktu itu, ya kan? Karena belum ada Runggun waktu itu kan begitu ya. Dana sendiri, tapi dia menyambut orang banyak, termasuk orang Yahudi sendiri, untuk berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Dengan kata lain, Paulus senantiasa memanfaatkan situasi yang ada untuk menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan, sekalipun sebenarnya keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Mandiri dari segi teologi ya Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu sedang tidak baik-baik, tetapi Bapak Ibu mau menyediakan rumahnya, menyediakan dirinya, menyediakan waktunya untuk jemaat, untuk Tuhan, dan membangun kebersamaan. Itu mandiri dari segi teologi. Langa dina sangana kita joreye, kita nampati biasa.
Dalam kondisi aman kita menolong biasa. Paulus melakukan lebih dari biasanya. Tadi seperti kita katakan, dia sedang mengurus perkaranya. Langa putus di pengadilan. Langa dipegi minggu putus pengadilan. Gue ponis bebas, ya kan? Paulus belum ponis bebas. Masalahnya belum selesai, belum kelar. Tapi tetap dia menyambut orang banyak. Dia tetap berpikir positif untuk menjadikan dirinya, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang pada saat kondisinya tidak mengizinkan menjadi berkat, tetapi dia terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, maka cocok kalau lagu Permata Nai yang baru dari sektor Sukadame. Sukadame tadi Kak ya. Sukadame. Mandiri dari segi teologi itu yaitu Sukadame. Bukan suka ribut gitu ya. Suka ribut, suka jotos-jotosan, suka lempar-lemparan gitu ya, suka memaki begitu ya. Itu enggak mandiri dari segi teologi. Suka menuntut gitu ya. Rido langalo kata orang Karo. Anggota GBKP Bogor Barat ini, milu dari bogi. Rido langalo. Nguka rido lakangalo. Iwakin pengurus PJJ handai maka bagailah rido kape. Tapi lah kabo ngalo. Gitu. Ngapain gitu. Maka mulai warienda anggota GBKP Bogor Barat suka damelah bagi Sindai. Daramilah lebih kini razana raskai singena Athena. Ende teksnya kan terakhir tadi lagunya itu kan. Dana malam ateta nina. Langkalikan pedahkan kurangkan bagikan lalap dengan yang lebih bias-bias ninandai. Tapi yang pasti bahwa jangan lupa hidup berbagi. Olah kali-kali saya pelajari itu. Bagi-bagi pelajarilah. Kasrunggun kurang nandai. Sampati. Kudah perembestang na daging due. Persegar na ayun due. Iya. Kuakak biaya bedak du saja gue selesai. Sedikit tadi itu kan bang. 60 juta cuman kan. Kecil lah itu buat Bogor Barat. Sebulan saja kami laku salon aman itu. Selesai. Masalah itu kecil lah. Ya kan. Masa 60 juta jadi persoalan. Minggu depan gue tutup minggu. Selesai itu. Malu-maluin saya. Mandiri loh GBKB. Udah pagoh-pagoh semua ini kan. Di GBKP di Jakarta ini aja berapa ada TV-nya besar kayak gini. Masa kurang kasnya gitu. Beli ini bisa, kasnya kurang gitu kan. Memalukan tuh namanya. Lagi tampilan dengan mantap gitu ya. Tampilan nggak perlu mantap-mantap sekarang. Apa adanya saja. Yang penting mandiri dari segi teologi ya. Gitu ya. Maka baguslah. Rungun kita transparan. Selesaikan itu gitu ya. Lu krimela siakap. Mandiri dari segi teologi itu dia. Ya. Jadi mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dalam kondisi apapun kita diajak untuk terlibat. Sangakam sakit sampati kala. Ngeri kan? Paulus kan begitu. Jangan kamu kira Paulus itu orangnya sehat, nggak ada penyakitnya. Penyakitnya paling parah tuh kawan. Kamu pasti ingat tentang apa yang dia bilang, duri dalam dagingku. Macam-macam penafsiran tentang penyakit Paulus itu. Ada yang bilang masalah lambungnya, ada masalah matanya, ada yang bilang masalah malaria dan sebagainya. Dan dialah rasul pesakitan yang paling jauh daerah PI-nya, 9.000 km. Sakit tidak menghambat Paulus untuk melayani. Mandiri dari segi daya dan teologi. Yang dalang siti-siti kulcipen, kebacihan begitu rusuh. Langa jabah pengombeh-beh begitu rusuh. Lah terpilih jadi pertua diaken mana gereja. Lemah kali lah itu ya kan.
Murah, mandiri dengan Jerusalem. 83 tahun loh GBKP udah mandiri. Injil itu sudah sampai kurang lebih 115 tahun. Jadi GBKP ini bukan kaleng-kaleng gitu kan. Bertahan lama gereja kita. Luar biasa ini anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Saya masih ingat GBKP Bogor yang dalang berada jadi Bogor Barat, Ras Bogor. Pengenalan jemaat aku di sini. Tapi belum khotbah aku dulu di sini kan belum bisa karena pengenalan jemaat. Saya ingat sermon dulu di sini. Saya tinggal di rumah Bengkila pendeta EP di Komplek Lai. Saya ingat Bengkila pendeta MK Sinu Haji bawa sermon. Oh Sembiring ya, udah ganti. Sembiring ya, berarti nggak ngantuk dia. Sembiring bawa sermon di sini gitu ya. Ya, Sembiring, Stabi. Tinggal di rumah Kak Martina juga dulu, emeritus kita. Lalu di rumah Bapak, nggak tahu bahwa Mama itu masih hidup atau enggak, atau keluarganya masih ada, Marga Bangun. Yang jual ban dulu dia kan. Jalan Raya Bogor dia rumahnya. Nah dari rumah Mama itulah Kalimbubu itulah saya pengenalan jemaat. Dan sekarang saya di sini lagi. Ini menjadi kenangan yang sangat menarik sebenarnya. Indah rupanya dalam Tuhan itu gitu. Dulu saya datang kemari sebagai mahasiswa. Sekarang sudah menjadi seorang pendeta. Beda situasinya. Gereja Penggoroh Galangna. Nggak jadi mekar jadi dua. Ini kan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri di usia 83 tahun GBK Penjayo. Dan ini ada rencana mau membeli tapak gereja lagi. Ini kan berkembang semua. Anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dalam kesempatan kali ini. Saya mau mengingatkan kita kembali berdasarkan teks Kisah Para Rasul Invokasio tadi. Dalam kondisi apapun, terbukalah hati kita, terbukalah rumah kita, terbukalah rekening kita untuk menolong gereja kita dan menolong sesama kita. Adilakin kita si sampat-sampatan di tanah perlajangan nenda isenari. Coba kamu tanya dulu, mana di antara kami ini asli Bogor ini? Kuta kemulihan du Bogor, nenek moyang du kalak Bogor. Ada rupanya. Kan merantau kita semua. Kalau mau kuat sebagai perantauan itu, bersamalah kita. Inilah keluarga kita. Inilah sangkap ngeluh kita. Inilah teman kita berbagi suka dan duka. Istilah iklan itu nggak ada lo nggak rame katanya. Lakam je, laku megege. Je kam maka ku megege. Jadi sama-sama anak perantau jangan saling mendahului lah gitu ya. Saling menopang lah kita, saling menjagalah kita. Ngamuk kalau Bogor ini cicingnya kita gini. Kata cicingnya macam-macam, li cicing gadebuk nih nah. Gadebuk lebih ngerebul lagi gitu kan. Kiam itu bahasa karo kiam itu di situ. Oleh karena itu saling menopanglah kita, saling menjagalah kita. Itu mandiri yang pertama yang perlu kita jaga. Yang kedua tadi dari bahan Yosua 4 ayat 19. Bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel tidak hanya pada masa Musa mereka diberkati dalam melewati Laut Teberau tapi juga melewati Sungai Yordan. Ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Tapi ada yang menarik di situ. Ketika nanti ada anak-anakmu yang bertanya apa arti batu ini?
Karena Yosua mendirikan 12 batu itu di Gilgal sebagai simbol bahwa Tuhan menjaga melindungi kita. Jika ada keturunan yang bertanya, apa maksud itu? Katakanlah bahwa inilah maksud Tuhan telah menjaga melindungi kita. Kira-kira begitu secara sederhananya. Tanda peringat-ingatan, tugu peringat-ingatan. Bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Nakku. Dan sekaligus juga sebagai perwujudan dari menyatakan kepada bangsa di sekitar orang Israel bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang peduli. Dengan melihat tugu itu, dengan melihat batu itu, ini menjadi maklumat kepada orang banyak. Allah orang Israel ada di sini. Allah orang Israel bekerja atas bangsanya. Maka perlu kalau Bapak Nanda itu orang seni na sini kelengi Tuhan, kita terus menerus melaksanakan tradisi lisan itu, menceritakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kami ceritakan kepada anak kempu kita? Aku tadi sangat salut sekali tatkala anak permata yang bernyanyi mewakili sektor, mereka pilih lagu bahasa Karo. Ser namis pusuh gue. Adik kami arah kuta kami sornya bahasa Indonesia. Jelaskan bahasa Karo, nena. Gitu ya. Jadi balatah na bahasa Karo, khotbah itu juga harus bahasa Indonesia banyak-banyak. Sementara supaya kamu tahu sendiri, aku semalam tahu khotbahnya bahasa Indonesia di sini, berat di Kongmis. Dilah mis kali megamang. Selesai khotbah ini bisa kaku. Tapi mungkin karena dilah orang Karo barangkali ya. Dilah orang Karo jadi ngomong bahasa Karonya lebih apa dia. Tapi memangnya ada di sini gak ngerti bahasa Karo? Biar bahasa Karo aja aku. Tolonglah. Susah kali belajar bahasa Indonesia ini. Kenal aja. Abang tahu bahasa Karo? Enggak, bukan orang Karo dia. Orang apa dia? Saragi. Oh Saragi. Kamu tahu bahasa Karo? Enggak juga? Marga apa? Sembiring. Mandiri itu di situ salah satu. Ya, jadi gak apa-apa nanti belajar aja bahasa Karo lagi. Di rumah belajarlah. Bukan berarti kalau kita belajar bahasa Karo itu gak keren gitu, enggak. Justru suku bangsa yang sangat dihargai sekarang adalah suku bangsa yang menghargai budayanya. Waktu saya ambil S2, dosen saya bilang begini. Saya ngambil S2 di Taiwan waktu itu. Dosen saya orang Afrika, dia bilang begini. Salah satu cara untuk membunuh sebuah suku adalah bunuhlah bahasanya. Bukan bunuh orangnya. Bunuh orang tapi kalau bunuh bahasanya, hilang identitasnya. Maka dikune hilang tendu suku Karo enda, ulana pedahkan bahasa Karo. Lagu Karo pada ulana putar. Biring manggis, delete saja. Gitu, itu caranya membunuhnya. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu terus menerus bagaimana kita menceritakan tradisi baik, menceritakan tentang Allah kepada anak cucu kita. Ini naku, kita tinggal di Cimanggu ini, kita tinggal di Bogor ini sekarang, mulai dari tahun sekian. Bapak sama mama udah ada di sini. Ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Yakinlah Tuhan juga akan menjaga kamu ke depan. Pak, itu GBKP Bogor itu gimana itu ceritanya itu? Itulah tanda kasih setia Tuhan. Bersatunya orang Karo dulu di Bogor ini nako. Maka zaman dupe pagi bagi kaja gagre jante. Ini asetnya mahal nih. Coba kita hitung-hitung sebentar. Keska harga tanah jeda bang. Tanah di sini berapa kali 1 meter itu berapa harganya di sini? Coba kamu kalikan tapak ini berapa kali berapa? Ya, bukan saya mau beli tanah, enggak.
Kita hitung sekarang aset kita ini berapa. Berapa harga tanah 1 meter di sini? Kalikan mine komplek Nduela. Itu tanahnya. Belum lagi bangunannya. Belum lagi mobilernya. Kalau orangnya nggak usah dihitung lah. Lah saya perlu yakin kan begitu ya. Mahal Bapak Ibu. Coba kamu sendiri nggak jaga, nggak pelihara ini. Jangan sepelekan aset GBKP Bogor ini. Darami tanah genduari Bogorenda musra bagian jilenda komplekna. Ini luar biasa. Yang diberikan, yang ditorehkan oleh orang-orang tua kita. Dulu yang merancang tempat ini. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga, meneruskannya. Oleh karena itu jika Anda likari rencana ngambil tempat baru, jangan pernah lupakan parkirnya. Karena jemaat GBKP ini banyak mobilnya. Ku gereja peskala ku mobil ku gereja. Karena ada gereja dibangun, sudah gereja itu dibangun gak ada parkirnya, udah malas orang ke gereja. Gereja yang gue bangun kurang lebih harganya sekitar 4M. Segenduari mesra masuk ke bas. Fortuner mesra masuk ke bas. Maka aku lah nebo sahun pindah ku jahandai pandita. Engkai lasiat motorku ku bas katanya. Udah. Maka jakin kari representatif, ndak usah terburu-buru cari tapaknya. Yang penting jalur masuk ke dalam oke, izinnya nanti bisa oke. Selesai. Udah kencang gue tukur nunggu bangun du lah teringani. Terus GBKP lead bagai. Pagi kamu rapat kan begitu. Semoga rapatnya ada titik temunya. Mari kita menyampaikan pesan-pesan baik. Tentang bagaimana kita menjalani hidup ini kepada anak cucu kita. Soal kemewahan duniakah yang kamu katakan kepada mereka? Atau soal bagaimana bahagia hidup? Atau bagaimana nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga? Yang mana yang kamu pesankan kepada mereka? Itu akan mempengaruhi pikiran mereka. Apakah nilai-nilai kekeluargaan? Apakah 5K yang ada dalam GBP kita? Kasih, kejujuran, keugaharian, kekerabatan, dan kesetiaan. Itu nilai 5K. Pertua dia akan singgung terpilih, ulah kamu lupa sade. Ulah kira sungguh perpulungan kai 5K, nakai kebersihan, keamanan, itu kerja. Itu di sekolah. 5K di GBKP itu nilai yang mau kita capai. Dan visi GBKP adalah menjadi kawan sekerja Allah, membawa rahmat bagi dunia. GBKP jadi pasu-pasu Manisidoni. Ajar itu anak-anak kita ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi bulangnya, bagi nininya. Bangga anak-anak kita ini dia gendong, dia bopong. Bulangna ninina, ribuna, karona, dan seterusnya. Endalang, bawa kali nenek na Jerusur. Bukan berat. Maka ajari kah kempu-kempun dwe. Ulang lebuh nini na nenek. Kunta tahlah bulit nenek ning ne biang. Megah kakak nu nek na. Iya kempun na megah kakap na. Adi Bogor nenek nini lah kaku tah bagela. Panggillah, jangan panggil nenek itu nenek nih. Panggil nini ini Karo. Karo bilang. Iting bilang. Biring 3.000. Ulah kan nek ning Jerusur. Ya aku. Sok-sok keren Jerusur. Keren tak menentu gitu. Bangga dong. Kalau mandiri dari segi dana dan teologi itu bangga dengan dirinya. Iya kan? Nah, ini coba kami orang-orang Sunda nih, kan bangga dia. Nah, itu pegawai gereja kita itu orang Sunda itu. Di gereja Anta Jakarta Pusat itu. Orang Sunda. Naon nang Jerusur. Naon. Kumaha atuh nena
Lalap menjadi pegawai kita lalu pecat-pecat kami. Gara-gara bahasa kayak pecat melabo gitu ya. Jangan, banggalah dengan bahasa kita. Coba kamu lihat orang Cina tuh. Orang Cina itu ya antrika kita, mie pangsit nih. Kami pernah di Siantara, aku juga pernah di Siantara kan. Di Siantara itu orang Cina kulinernya yang menguasai. Jalan Sutomo, Jalan Merdeka itu, jalan utama mereka kuasai. Antrika kita je. Pajak kah kita je, lari kah kita. Ya babana mina kutanah nari. Capcay. Jangan dimasakan karo capcay. Mie pangsit, kuitiao nih nah. Lali sana kuitiao kang ni dak aja. Nukor kaki dari dekat. Pagit-pagit bau siakap kan begitu kan. Itu persoalan kita. Jadi cobalah kembangkan kuliner kita di sini. Cimpa matah, cimpa unung-unung, cimpa tuang. Wah, keren itu. Itu bisa jadi kuliner yang luar biasa itu. Ya, apalagi panci kamar ban pagit-pagit, laka erbau, bau parfum kaya. Wah, itu bisa kembangkan itu. Pelajarilah itu banyak kali obatnya. Ceritakan ini. Ya, ceritakan ini. Justru orang-orang luar negeri sana senang dengan hal-hal yang unik yang tidak ada dalam diri mereka. Nah, lalu kalau kita loncat ke Filipi 4. Apa yang menarik di situ? Coba kamu baca 14. Bisa juga disorot aja di slide-nya di sini. Nggak usah gambarku buat di situ. Filipi 4 ayat 14 tadi. Coba angkat balik bang. Kakak, siapa situ operatornya itu? Namun baik juga perbuatanmu. Kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu lihat itu, kalimat itu. Baik juga perbuatanmu. Ya. Baik perbuatanmu. Kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Di situ ada kalimat yang sangat menarik. Dipakai kata mengambil bagian itu dalam bahasa Yunaninya itu sukkoinoineo. Ya. Sukkoinoneo. Kata koinonia gitu ya. Ini sukge. Ya. Berarti menjadi sebuah bagian yang terlibat bersama. Dengan yang lain. Terlibat dalam kesusahanku. Dalam bahasa Inggris kira-kira dipakainya kata share with me. Engkau ambil bagian di dalam kesusahanku. Share with me. Jadi kehadiran jemaat itu tidak sebatas datang melihat. Tapi juga datang terlibat. Meringankan beban yang Paulus rasakan. Sehingga Paulus mengatakan baik juga perbuatanmu itu. Paulus merasakan bagaimana jemaat Filipi itu. Begitu care, begitu peduli kepadanya. Oleh karena itu kitab Filipi itu merupakan salah satu kitab yang berisi tentang ucapan terima kasih Paulus terhadap jemaat Filipi. Ketika aku mengingat engkau dalam doaku katanya. Coba kamu lihat itu. Pasti kita ingat seseorang dalam doa kita ada sesuatu yang baik yang dia lakukan. Jemaat inilah yang salah satu jemaat yang sangat peduli memperhatikan Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Sehingga Paulus mengapresiasi kemandirian itu terlihat dari menahang babah te mengapresiasi kebaikan orang. Ketika berat babah te mengapresiasi orang langakam mandiri. Mantap. Keren. Nah, itu baru. Baik yang kau lakukan. Nurikan pengejapan kala. Bagi kini ingin. Entah gua kini yang penting. Daripada pandangi Hindu aja. Makan. Entah pengejapanku. Oh merandal sili. Merandal. Turang. Ngope kampang. Nurikan pengejapan. Puji Tuhan. Semangat dia. Minggu depan beda kam. Ketua yang aku suruh pertuah. Tenaga jerus. Endalang. Turikan na pengejapan na. Main-main HP kam je. Pura-pura nu baca buku PJJ. Lang lo je ukur nu. Iya kan.
Nggak ada atensi di situ, perhatian pun nggak ada di situ. Olah kencang ngangguk-ngangguk. Nah, nonton YouTube kangkam sangat PJJ gitu kan. Umpamana begitu. Mamre coba apresiasi Murie milagrimis semangat Murie Ruzo. Gimana Pak? Bagus? Oh bagus mak. Lagri pagi jajan kang tenamis. Pak uang Pak belanjaan. Tapi coba akan min pamana. Gimana Pak? Iya adik kibul lalap ngekibul. Di dekat pamana dagap. Gota berat. Isir banca kibul. Jaga kibulnya hargailah daripada kesip. Ngokak kesip kiup. Kan pangan kibul-kibul ya je. Gelangkan pe gampang. Masakan mama. Mantap mak. Luar biasa. Kayaknya berat nih. Nggak susah kan? Kok susah kali memuji gitu. Gitu ya. Itulah mandiri Pak Bu. Kampen nanti kami pakai. Pas kami pulang ke rumah ya kan umpamanya kan. Jangan bilang tumben. Kita cepat pulang dari kantor. Tumben kok cepat pulang nen. Mulai kita jam 2 rawa-rawa nakaruh. Dar kau benar merasa biangena naka. Lampas kita medem tumben. Sakit apa tuh naka jerempet. Dekel teta. Tapi coba akan Bapak cepat pulang senang kali lah aku. Tenang aku ada bapak lah. Lagrimis nggak? Ayo mak bawa kita bawa. Nih. Tenang, perban tenang dalang. Tumben aja rusor. Lah kita mulai dari mina kangki dah. Oke. Anak-anak kita ini nih. Ya kan? Mungkin nggak semua masuk perguruan tinggi favorit yang kita harapkan. Nggak apa-apa. Nggak akan kiamat dunia ini. Olah kira anak dulu masuk perguruan tinggi negeri, ngoka kiri kamping, ngoka numpah padan kue pengindong kue Tuhan Jerus. Kayaknya masuk dua bapak pengurus muria kelaku bapak. Lah kalau masuk negeri anak kue, kayak masuk dua Tuhan, jangan gitulah. Memangnya kalau nggak masuk IPB kenapa rupanya? Kami yang merendah IPB gini. Berapa orang nggak masuk IPB coba? Angkat tangan coba. Bagaimana rupanya hidupmu sekarang? Jangan bebani anak-anak ini. Adik kampung berdelabo lolos IPB, ulah anak tuntut dulu lolos IPB. Berarti bibitnya pun salah, gitu kan? Ini sok-sok kali, masuk IPB lah kau, bodoh kali kau, ini kampung lo masuk. Akhirnya anak-anak ini terbeban kan begitu kan. Nggak pengen lagi dia ketemu sama bapaknya, nggak mandiri lagi dia di luar sana dia main-main. Gitu. Jadi ya udahlah kasih kebebasan sama anak. Yang penting jangan pilihnya jurusan narkoba aja lah. Yang penting jurusan apapun yang dia pilih, perguruan tinggi manapun dia masuk, yang nggak apa-apa fasilitasi, dukung, motivasi selesai. Anakku, buah barangku, ninglah rusor. Olah kiri masuk PNP perguruan tinggi negeri bakal anakku. Lah kencang masuk negeri anak isi deh. Bacikin ganti rempet nandera sebapana. Nggak bisa. Jadi mari semua kita terima. Jadi Yesus kan begitu, bukannya yang mantap-mantap aja Yesus terima, dia jalani semua. Jadi baik juga perbuatanmu itu. Share with me. Ya terlibat bersama. Lead anggota anda sakit, lead anggota anda butuh bantuan. Ayo urunan kita. Sitik tersitik. Kas diakoni ulah jadi persoalan. Adik kas diakoni 500.000 jadi terbaikan tambahin 1 juta. Lah masalah. Ya, yang penting lah lampas ya sehat. Bagaimana supaya orang sehat itu dibuat begitu? Ulah keri. Timai kalau sakit opname maka dahi gitu. Jadi melu bagaimana? Kalau kencop nami maka dahi, berarti tunggu orang parah baru sakit, baru dikunjungi diakonia. Berarti diakonia kita diakoni parah. Karena kalau gantung botol infus baru dikunjungi kan begitu kan. Nah itu kan berarti kondisi parah. Nah jadi mari berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan yang lain, itu yang perlu di dalam kehidupan kita.
Nah, jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus tadi yang terakhir mengapresiasi jemaat ini karena dia mau membantu. Paulus tidak mengharapkan benda apa-apa diberikan jemaat. Tapi pemberian di situ, persembahan yang harum tadi katanya itu bukan berarti bahwa Paulus itu mendapatkan sesuatu, tidak. Tapi justru ketika Paulus menyampaikan kabar baik dan pada akhirnya jemaat itu mau membantu, itulah buahnya. Ketika kita mau saling membantu satu dengan yang lain, meringankan beban satu dengan yang lain, kemandirian, itu yang diharapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama menyongsong kemandirian teologi daya. Dalam hal daya kita puji Tuhan, sampai hari ini menurut data SKMS Oktober 2023 tahun lalu, gereja kita sudah memiliki 27 klasis sekarang, 640 runggun, 927 perpulungan, PJJ 3522. Pendeta sekarang kurang lebih 522 orang. Para pensiunan kita 59 orang, vikaris 31 orang. Pertuanya sekarang 7.295. Diaken 4.402 orang. Emeritus 1.539. Diaken emeritus 530 dan jemaat kita sebanyak 326.804 orang. Itu sekarang kondisi kita dari segi daya. Nah, mari kita jaga momentum ini sehingga cucu-cucu kita juga nanti akan senantiasa hidup melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Dia tidak lagi menuntut GBKP ini, tapi dia menuntut dirinya untuk melakukan sesuatu bagi GBKP ini. Itu kemandirian. Olah naik Arab kendu kalak nampati kamlah nampati kalak. Itu kemandirian. Ketika kamu mengharapkan orang menolong kamu akan kecewa, kamu akan sedih. Kendali di tangan orang. Tapi ketika kamu berusaha menolong orang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas itu, kamu akan bahagia. Apa yang kubuat buat GBKP ini ya? Apa kubuat untuk sektorku ini ya? Ini pertua diakan kami mau penangkuhan ya. Apa mau kubuat buat pertua diakan kami ya? Buat pendeta kami ya? Buat emeritus kami ya? Dan semuanya. Jangan kok belum datang-datang orang itu ya ke rumahku ya. Ada menuntut kita dah kam. Latih. Maka suasana adem di kota Bogorenda pertahankanlah ya. Bagi ayon dua adem kerina pertahankan. Kota hujan, kota yang sering turun hujan, kota yang memberikan kesejukan, bagai merunggun Bogor Barat enda dari barat membawa kesejukan. Bogor Barat dari barat bawa kesuguran. Maka mari kekelengan di Tuhan. Terus meneruslah berdoakan jemaat. Bagaimana menjaga supaya jemaat kita ini jadi baik. Ya. Perpulungan Singgit Nampatindai adalah melalui tema kita. Yang mau saya ajak kita adalah sering dibilang jemaat GBKP ini tingkat kehadirannya masih rendah, 40%. Katanya se-GBKP. Tentu masih banyak anggota kita yang belum ambil bagian dalam pelayanan gereja. Jemaat yang rindu untuk menolong sesuai dengan tema kita, Perpulungan Singgit Nampati, dapat diwujudkan dalam hal menolong gereja melalui kehadiran. Hadir saja kamu sudah menolong gereja ini. Gereja ini tanpa kamu hambar rasanya. Itu maka hadir kamu sudah menolong GBKP Bogor Barat ini. Dalam setiap kegiatan gereja. Menolong melalui persembahan syukur dan perpuluhan. Sudahkah menolong itu? Menolongkah melalui sumbangsih pikiran dan ide? Apa yang perlu kita lakukan? Supaya zaitun kita terperhatikan. Supaya muda-mudi kita terperhatikan. Mereka punya ruang dan waktu, kesempatan untuk mengekspresikan iman percaya mereka. Itu dia. Memiliki rasa memiliki ya, sense of belonging. Dan juga rasa bangga terhadap jemaat, terhadap gereja kita, GBKP. GBKP si Malemenda. Megah siakap. Bangga min kiakap. Bahwa kita ini adalah bagian dari jemaat GBKP. Maka kasih positif, apresiasilah. Kasih menghuli, apresiasilah. Mulai sendah.
Ribu di sini ya. Runggun Bogor Barat ribu. Yang profesor. Dia Bogor ya. Kan bangga kita kan. Dia salah satu profesor orang Karo. Beruribu pula. Beruribu itu pasti orang Karo itu. Jadi ada kebanggaan membantah. Gitu ya. Waktu kami masih di Siantar tugas sebagai ketua klasis, kami pernah mengundang beliau datang untuk memberi ceramah dan sebagainya. Bangga ya, bangga kita sebagai masih banyak hal-hal baik dalam diri jemaat kita. Menolong melalui mendoakan para selain Tuhan. Jangan kamu pikir pendeta pertua diakan ini nggak perlu didoakan. Doakanlah pertua diakan sektor Ndu. Doakanlah kami pendeta Enda, ras pendeta pensiunan, pendeta emeritus, semua. Karena kami juga punya pergumulan. Ketika kamu mendoakan kami serayan Tuhan ini, wah, tambah energi kami semuanya. Jadi ulah kriba yang kedua di pendeta pertua diakan lah, dia mau mentotonkan, jangan, totokanlah. Pengurus PJJ, totokan. Song leader ini, doakan. Pemusik ini, doakan. Multimedia, semua. Itu menjadi bagian dari kita saling menopang satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya firman Tuhan yang telah tumbuh dan berkembang dalam pikiran dan hati iman jemaat GBKP, itu yang akan membuat jemaat GBKP bersuka cita dan rela menolong GBKP kini dan nanti, seperti jemaat Filipi telah lakukan. Kiranya GBKP Bogor juga akan mampu mengatasi pergumulannya sendiri, karena kita sudah mandiri. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan energi positif kita masing-masing, sehingga apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan dapat kita atasi bersama. Tuhan memberkati. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami yakin jemaat Tuhan GBKP Runggun Bogor adalah jemaat yang dengan suka rela nampati